Bismillahirrahmanirrahim. Burung ababil terbang ke Baghdad. Cakap bu? Cakap. Burung ababil terbang ke Baghdad. Tiba di Baghdad beranak 4. Kalau kita umat Muhammad, jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Kutanam pinang rapat-rapat, agar puyuh tak nampak berlari. Salam pertama kurang semangat, rancak diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah subhanaka la ilman lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabikal karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salam inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Quran surah yang ke-29, juz yang ke-21, ayat yang ke-45. Surah Al-Ankabut ayat 45. Hadirin wal hadirat, saudara-saudaraku, jemaah wirid rutin keluarga besar Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kembali kita berserah diri dan bersyukur kepada Allah karena di hari yang penuh berkah ini, Saidul Ayyam, Jum'atul Mubarakah, penghulu segala hari, Allah masih memberikan kita kekuatan iman. Allah masih memberikan kita kesehatan lahir dan batin, serta Allah masih memberikan kita kesempatan untuk kembali menambah dan meningkatkan kualitas iman serta amal soleh kita kepada Allah. Kali yang kedua, Allah berikan kembali kita kesempatan untuk kembali merajut tali silaturahim, membangun jembatan hati di antara kita dengan harapan dan tujuan supaya nan jauh semakin dake, nan ranggang semakin rapi dengan indahnya kebersamaan.
Salawat dan salam senantiasa kita adreskan kepada arwah junjungan alam Nabiuna Habib Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumul mahsyar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi yang terletak di Pariaman, kakak ambo, abang ambo, beserta seluruh jajaran pejabat struktural, karyawan dan karyawati Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman, para hamba-hamba Allah yang beriman, yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian spiritual kita pada hari yang penuh berkah hari ini, sebagaimana biasa, apa kaji de acok diulang, pasa jalan de acok ditempuh, dek lamonyo mungkin lupa, dek banyaknya mungkin ragu. Para lu kita mau ulang-ulang kaji lama, karena kaji baru itu tidak ada. Jadi seluruh materi yang disajikan, yang disampaikan, yang dipapar oleh semua ustadz, siapapun ustadznya, itu kan madiin lama ya sadar. Ada kaji ko madiin baru, bo, totapan nama ceria, kan uang lama dia. Ada kaji konan kaji baru, kan indah. Sebagai regulasinya ayat yang dibacakan dek ustadz tadi kakak ambo. Pertama Quran surah Bani Israel atau surah Al-Isra ayat yang pertama. Sebagai landasan pokok dan landasan utama peristiwa Isra-nya Rasul. Peristiwa diperjalankan Nabi oleh Allah. Memang peristiwa Isra dan Mi'raj itu Bapak Ibu, kalau kita ukur dengan akal sehat kita manusia, kalau kita ujuk dengan rasional awak, memang tidak rasional, memang tidak masuk akal. Tapi tidak semua aturan main, konsep di dalam Islam yang mesti bisa kita logikakan. Walaupun tidak logis, walaupun tidak rasional, walaupun tidak masuk akal, tetapi wajib kita imani. Salah satunya peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena yang dituntut dan diminta dalam peristiwa Isra dan Mi'raj bukan logika semata-mata, tapi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang sudah berkehendak, kalau Allah yang sudah punya keinginan, apapun bisa terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apa susahnya bagi Allah? Yang bagi kita tidak mungkin, bagi Allah mungkin. Bagi kita manusia tidak bisa, bagi Allah bisa. Nah, inilah peristiwa Isra dan Mi'raj, Bu. Analoginya seperti itu. Semut, tahu samu itu? Samu itu kira-kira mana gadang badannya pada awak? Gadang awak. Semut seekor binatang kecil. Apabila itu semut kita perintah, kita suruh berangkat ke Jakarta, berjalan dengan kakinya sendiri, kira-kira mungkin tak itu semut nyampai di Jakarta 1,5 jam? Bu, mungkin tak, Bu? Hah? Ini kita dengan akal sehat, Bu. Semut yang badannya kecil, yang kakinya kecil, lalu semut kita suruh berangkat berjalan ke Jakarta dengan badannya yang sendiri, dengan kakinya sendiri.
Secara akal sehat mungkin nak semut nyampe Jakarta 1,5 jam? Nggak mungkin. Tapi bapak ibu besok pagi mau berangkat ke Jakarta, ibu bapak besok pagi mau berangkat ke Jakarta, Bu. Malam harinya baju yang mau ibu pakai, ibu setrika, ibu gosok. Setelah digosok, ibu gantung di anger di lemari, ibu tidur. Ketika ibu sedang tidur, ibu nggak tahu bahwasanya ada seekor semut yang masuk ke dalam kantong bajunya ibu. Tahu ibu semut masuk ke dalam saku baju? Kalau tahu tidak lalu ibu dorong. Bapak ibu sadang lalu menjala semut masuk siku ke dalam kantong baju ibu. Besok pagi ibu tersentak. Setelah mandi ibu siap-siap, baju ibu pakai, baju ibu lakean. Nan samui kau di mana tak? Dalam kantong baju. Jam 8 ibu berangkat ke BIM, setengah 9 ibu check in, berangkat jam 9. Kalau bapak ibu berangkat di Bandara Internasional Minangkabau jam 9 pagi, kira-kira nyampe Jakarta jam berapa? Sangat sabaleh lebih kurang. Ya dah. Berangkat dari BIM jam 9, jam setengah sabaleh lebih kurang bapak ibu sampai. Nan samui tadi jam berapa sampai? Samo bala. Samo sampai. Bako bisa samo sampai? Bako bisa samo tiba? Karena samui nak berjalan seorang, samui dibawa berjalan atau diperjalankan melalui baju kita. Betullah analoginya kira-kira. Jadi kalau Muhammad itu disuruh berjalan sendiri, berjalan seorang, Isra Mi'raj dan balik lagi ke Mekah, tidak mungkin 3 jam, Bu. Tidak mungkin 1/3 malam, Pak. Karena perjalanan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina itu saja Bapak Ibu ketika itu memakai onta yang paling kencang 40 hari 40 malam dalam kitab takdir. Ikut 1/3 malam selesai. Tuntas semuanya, balik lagi ke Mekah. Tidak masuk akal, Bu. Tapi jangan diukur dengan akal semata-mata. Terimalah dengan iman. Nah, salah satu ayat peristiwa yang tidak diakui oleh orang jemaah Islam liberal, salah satunya ayat yang tidak diakui Bani Israel ayat yang pertama. Mereka nggak percaya. Kalau orang liberal Pak kan cuma mengedepankan logika. Orang liberal cuma memakai rasional. Kalau tidak masuk akal, nya tidak akan terima. Itu orang liberal, Bu. Nah, kita baca sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Artinya, Maha suci Allah. Awal ayat kalimat tasbih. Subhanalladzi, asal katanya, asal mulanya subhanallah alladzi, ditakdirkan, diidmarkan lapas jalalahnya, lapas Allah. Itu orang pondok yang paham itu. Kenapa dihilangkan lapas jalalahnya? Aslinya subhanallah alladzi. Sekarang kan subhanalladzi saja. Subhanalladzi, maha suci Allah. Apa rahasia di balik ayat itu, Bu? Ketika dalam ayat Bapak Ibu jumpai, Bapak Ibu temui, apabila ayat itu diawali dengan kalimat tasbih, dipastikan ayat itu bakal menceritakan, menerangkan, menjelaskan, mengkisahkan peristiwa yang luar biasa. Apapun ayatnya. Ceklah. Ya Bu Tere. Seperti itulah kira-kira. Ketika dalam sebuah ayat Al-Quran Bapak Ibu jumpai kalimahnya di awal dengan kalimat tasbih, dipastikan ayat itu bakal menceritakan peristiwa kejadian yang luar biasa. Kan bantu itu besoknya dalam kehidupan, nak Bu? Ketika ibu nengok hal yang mencengangkan, yang mengherankan, bikin Bapak Ibu takjub, biasanya kita baca apa? Subhan. Nah bantu itu, Pak.
Nampak dewa hal yang mencengangkan, heran wak mencalik. Ya bu, takjub bapak ibu. Biasanya kita baca subhanallah. Nampak dewa kambing bakaki limo. Besok kambing kau kaki akan nampak. Akini nampak dewa dicoba dak mentawai itu kambing kaki limo. Subhanallah. Kenapa subhanallah? Ini peristiwa yang mencengangkan. Ini kejadian yang luar biasa. Yang di luar nalar. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya yang bernama Muhammad, mulai semenjak Masjidil Haram Mekah sampai ke Masjidil Aqsa Palestina, mulai dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, 5 kali Rasulullah transit di tengah jalan. Kalau Islam sekarang transit bang, kalau Islam pasok sulawnya balanti 5 kali. Dari Masjidil Haram Mekah sampai ke Masjidil Aqsa Palestina, Rasulullah itu berhenti 5 kali pemberhentian. Pertama Rasulullah berhenti di Thaibah, nama daerahnya. Sekarang dinamakan dengan Madinatul Munawwarah. Madinah sekarang dulu namanya Tanah Thaibah. Yang kedua Rasulullah berhenti di Madyan. Yang ketiga Nabi berhenti di Bukit Tursinina. Yang keempat Nabi berhenti di Baitul Lahmi Bethlehem. Yang kelima Rasulullah berhenti di Baitul Muqaddas Masjidil Aqsa Palestina. Dalam Isra Rasulullah berhenti 5 kali. Di situ semuanya ada hikmah. Sungguh pun kawe nan kita bantu ikan di laut nan kita adam. Seluruh perjalanan Isra Rasul, semua yang diperlihatkan Allah kepada Rasul, hakikatnya itu adalah ibrah, iktibar, pembelajaran hikmah untuk kita umat Muhammad. Sampai Rasulullah Mi'raj, naik ke langit yang pertama bertemu Nabi dengan Nabi Adam. Naik Nabi ke langit yang kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Naik ke langit yang ketiga bertemu Nabi dengan Nabi Yusuf. Lain naik ke langit yang keempat bertemu Nabi dengan Nabi pertama Nabi Adam, kedua Nabi Isa dan Yahya, ketiga Nabi Yusuf, keempat Nabi Masya Allah. Yang kelima Nabi Harun, nan keenam Nabi Musa, nan ketujuh baru Nabi Ibrahim alaihissalam. Beko tekan aku dia dijapui beko lihat nan kape. Nya supaya manusia itu kan lupa. Biasa ya tuh. Tak perlu malu lah ter. Lupa itu kan dia tidak takana. Biasa beko kudian beko takana le. Ada baca le. Takana lagi nan kape ya. Insyaallah taala. Timu-timuan ndak butang mbak. Sampai Nabi ke Sidratil Muntaha. Dari Sidratil Muntaha berangkat lagi Rasulullah. Terus Nabi ke Rafrah Mustawa Rahman sampai di Hadratil Qudusiyah bertemu dengan La ilaha illallah. Di wisuda Nabi dapat gelar Habibullah, membawa oleh-oleh pulang. Awalnya solat 50 waktu sehari dan semalam, yang sekarang cuma tinggal 5. Lalu kita runut, ya, kita simpulkan, kita ambil hikmah. Apa hikmahnya bu? Berarti semua perjalanan Isra Mi'raj Rasul intinya adalah perjalanan ibadah. Kesimpulan kaji kita seperti itu. Nah di sini kita stressing nanti. Kesimpulannya Bapak Ibu, semua perjalanan Rasulullah, semua yang diperlihatkan Allah kepada Rasul, semuanya adalah rangkaian ibadah. Lalu apa hikmah? Begitulah kita Bapak Ibu di muka bumi ini. Kita ke dunia ini memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Awak kaduya aku diciptakan Allah pai beribadah bu. Ndak pai manyanang-nyanangan diri dah. Ndak pai manggapuk-gapukan badan dah. Ndak pai shopping, bonding, krimbat, medikur, pedikur segala macam je dah. Ndak ilmu dek lawe dari pagi petang siang malam katemah ka dapur je dah. Umur bertambah jua tapi amal ibadah ndak meningkat. Tapi tujuan manusia ke dunia itu diciptakan Allah untuk beribadah, menghambakan diri dan menyembah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bukti fisiknya silahkan buka Al-Quran surah Az-Dzurriyat ayat 56. Al-Quran surah Az-Dzurriyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia. Lain masuk awak dalam itu, Bu? Bu, kata Allah, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia. Lain masuk awak dalam itu. Di mana posisi awak? Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia. Di mana posisi awak? Manusia. Manusia aku bahasa awak apa? Urang. Manusia aku bahasa awak urang. Jadi kalau ayat kok kita translate ke bahasa awak, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan urang. Urang mah urang piaman dia lah mengawan jauh. Dan tidak aku ciptakan jin dan urang piaman, karena gunanya urang piaman ko Allah ciptakan ke dunia untuk menghambakan diri, untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan itu awak kau jangan sampai lupa. Kan banyak manusia hari ini lupa hakikat penciptaannya oleh Allah. Banyak manusia yang lupa tujuannya diciptakan Allah ke dunia. Awak ke dunia aku untuk bukan menyenang-nyenang diri, Bu. Awak di dunia aku memang untuk bersusah-susah. Awak di dunia aku payah-payah. Baraki-raki kau lu baranang-ranang katapian. Dialah sakit dahulu untung kemudian sanang. Karena dunia ini sementara, dunia ini rekayasa, dunia panggung sandiwara. Kata siapa? Ahmad Albar dalam nyanyinya. Kan dia kecil Ahmad Albar nak. Dunia panggung sandiwara. Kayak ada dunia ini panggung sandiwara, cerita mudah berubah, ada peran wajah dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita tunjukkan rocker? Itulah dunia atau kehidupannya, Bu. Tidak ada yang sebenarnya, banyak kamuflase semuanya di dunia ini, Bu. Tidak ada yang sesungguhnya, tidak ada kebenaran itu mencarinya di dunia memang susah. Ad-dunya darul fana wal akhiratu darul baqa. Ad-dunya darul fana wal akhiratu darul jaza. Dunia yang kita huni hari ini akan lenyap relatif sementara dan bakal kita tinggalkan selama-lamanya. Sedangkan akhiratlah kampung kita yang kekal abadi selama-lamanya, tempat pembalasan amal perbuatan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Iko jangan Bapak Ibu pahami sang nenek kaji wa. Ya Bu, kaji ko usah banyak-banyak, Bu. Karena banyak nah, karena panjangnya kalau empo aja sadoe. Dia sang nenek tapi boneh kaji ko, Bu. Nan sang nenek ko aja Pak Ibu bawa pulang kaji spiritual wak kini, Pak. Seluruh amal perbuatan baik buruk manusia di dunia dicatat, ditulis, dimonitor, disorot, dipoto, dipertanggungjawabkan nanti di pengadilan Allah. Sang nenek ko pulang boleh. Kalau Bapak Ibu yakin dan Bapak Ibu karajon tio hari dari pagi masuk sang 8 pulang jam pe kan turun waktunya masuk jam 8 pulang jam 4 mani mau gaji sekian makanya halal. Ya Dok, kamu itu perjalanan seperti itu nak. Masuk setengah 8, keluar jam 4, mani mau gaji sekian sebulan halal. Kan ya itu Pak Bu? Kan ya enggak? Tapi kalau apa ibu masuk setengah 8 jam sabaleh mailang tanpa keterangan, haram makan baji penuh. Tuh buat calik kamu. Bukan membaca kajinya. Memang tuan putih itu kerja halal jo haram juga kaji. Halal haram surga neraka, halal haram surga neraka. Itu maga. Memang itu yang lebih sampai. Bapak Ibu halal memakan gaji penuh kalau masuk setengah 8 sampai jam 4 itu komitmen awak.
Tapi kalau nak panuh masuk dari awal sampai akhir, haram makan gaji panuh. Kecuali ada keterangan DL misalnya, dinas luar. Sekiannya Bang Haji gini kan di Masjid Sumbar gini. Karena wirid provinsi, Isra Mi'raj provinsi. Karena rumah sakit provinsi itu undang direktur. Tapi entah teraga aja adi, tabak dia ledo ada. Cuma dia orang mungkin dia nya kami. Orang tak jotinya teraga jombo. Dalam mau indah. Masya Allah. Ibadah bu, nan sangenek aja. Yakini Bapak Ibu disuruh jadi kida tu aparatul Allah standby tadi. Disuruh malaikat rakib, dikida malaikat atid. Tak kalau akan melayani orang, mawe pasien segala macam, akan aja nanti disuruh kau ada. Enjoy aja tu nya. Nak donan ka manyungut, nak donan ka bakarut, ya. Nak donan ka mamburan sang, nak donan ka mambulalang. Sebabnya yakin nan duo disuruh kida kau ada, bapena ciek bakar teh salai. Memang bu, ngomong memang mudah waktu itu. Ambo kan pelayan masyarakat. Yang namanya manusia biasa gabo tu ada. Tapi di sinalah ujian tantangan untuk awak bu. Kalau awak sedang kondusif, aman, orang datang berurusan elok lah, tu biasa aja tu bu. Nah, dona luar biasa. Di dalam wak latih, datang orang berurusan magabo, wak tanggapi dengan tenang, ikona luar biasa. Kalau buat disabu yang buat pelan masyarakat lah di kuama. Tuanku digajikan tu itu je. Nabi Sallam mau jawab. Konsekuensi kerajo. Nah, tentu kita berikhtiar makin hari untuk meningkatkan kualitas diri awak. Walaupun itu pakaian awak bana pasu mah, awak punya emosi mah. Normal memang, tapi kita cuba-cuba kita ansu-ansu. Nyomu kau makin hari bertambah tua ni bu, ya nak? Makin hari awak bertambah muda, bertambah tua bunda. Bunda-bunda yang hadir kau makin hari kau makin tua, makin muda. Lihat cok macam ni ya. Lihat cok tagak demu kau camen. Cok tagak demu kau camen. Cok patut-patut calik-calik tenok-tenok bertambah muda, pada besok tu bertambah tua. Nama cek nak bertambah tua siapa? Iyalah awak. Iyalah awak seorang. Tidak sadar diri semua tu. Kadang-kadang ada lo ibu-ibu kau ni nak sadar nyolah tua. Umur lah 57. Buah babonding, ingin kamai, medikur, pedikur segala macam mangkacatik bentuk ulek bulu kapanehan. Penampilan bentuk orang mata orang muda je baru. Kok bapak mama pakai baju tu bentuk karantong plastik 1 kilo, disiai panuh-panuh. Balik karantong plastik 1 kilo tu isiai padek-padek ba bentuk nak maloneh bentuk kamalatui. Awak lah tua, lagak-lagak orang muda je. Aurat tu sampai mati bu. Dan sampai pada soluan sabuk dewa. Nah, kadang-kadang ada ibu-ibu kau yang protes. Kami suruh tangku mencalik dan kecil. Awak nak kaman calik. Sedang kali nyalang cemato pakai kendaraan mau je bagi soh juga. Apalagi mangiciang. Itu nak mungkin mau dari piaman. Dari rumah ke masjid bak mangiciang je. Sementara di lingkungan awak pemandang waktu itu. Karena aurat laki-laki di parusi itu berbeda bu. Nak bisa ibu bantah ke bu. Laki-laki pusek sampai lutut je bu. Lah talampok pusek sampai lutut. Sumayangnya sah. Tapi adat kurang terhati tak ada. Kalau secara hukum fikih lah talampok ma baina surrati wa rukbah. Mulai semenjak dari pusek sampai ke lutut lah aman. Lah tertutupi, yakin dari awal sampai akhir solat sah. Tapi kalau ibu-ibu mau aurat awak, aurat ibu-ibu mah dari kepala sampai kaki, bapak cang untuk sampai begini kalau mau aurat awak bu, muka je tapak tangan, muka je tapak tangannya. Itu kecuali nyok kau jo bahasa kau hati-hati bu. Kan ada orang mau aurat awak muka je telapak tangan kata le kok. Kalau ngadu orang luwih kok. Nah, seluruh tubuh selain muka dan telapak tangan aurat. Makna aurat apa? Dilampok ne atau disingkoan? Dibuka ne atau ditutup? Nah, bu, kucing tahu kucing? Kucing kok sajak dulu makannya kan awak dah.
Kucing kau kan tahu ibu makannya lauk saja dulu nak. Iya bu. Ibu pai ke Pandakian Santo, kan ada balai tak? Ya, kampung bu dokter kan. Di Bali lauk di balai, wak Bali ayam di pasar. Tiba di rumah wak pasiang, wak gulai, wak samba. Gulai masak, samba selesai, de ange ibu latan di meja tapi ndak buk sungkui, ndak ibu lempok. Tiba kucing di mamahe, di sungkahannya, di lantak darahannya. Abih tinggal kapal lojiku jadinya. Nan salah sia, kucing tahu tak? Dah balik ah. Dah. Bu. Ya bu. Samba masak gulai selesai, indak dilampau, indak disungkui di atas di meja. Habis abi lindang selindang-lindang ada kucing. Jangan kucing salahan bu saja dulu kucing tu makan itu. Lampoknya sambawa, tutiknya gulai aman. Tidak pernah wanita muslimah berjilbab syar'i dilecehkan, diperkosa. Tapi yang diperkosa itu wanita yang suka membuka aurat. Tutiknya orang aman. Dia mementah. Kau dah jalan elok kan awak lagi ngomong. Pindah ibu sikor di tempat lain. Ditunjukkan karena bayi dia jalan awak lagi ngomong. Cuma ada tadi kami semua toko mencari aja. Bukan masalah mencari atau indah, tapi aurat awak. Yang kedua, bu, barang kaki limo jo barang di toko mana maha? Barang di kadai jo kaki limo mana maha bu? Maha di toko, bako maha di toko. Pertama sewa toko. Yang utama bukan itu. Yang utama kenapa mahal? Pengkemasannya. Kalau barang di kadai, Allah Ta'ala tak dalam etalase kaca, babungku jo plastik. Nak mau semarang mawai je tu je. Jadi mangkonyo maha dek tak tutik rapek. Maka maha barang kaki limo di emperan bako murah kano tak buka kano tangango tabi abu. Jadi barang tak buka ko murah. Jadi kalau ada ibu-ibu nan suka membuka aurat, ibu-ibu murahan. Kok begang-begang lah hamba kan abangi kawak dah. Boleh-boleh awak sobok sekali 2 bulan ya kok ya. Dekon tak mau awak kudian. Nyo di maafnya ya. Sebab tiang sakit ko bersih-bersih. Batu itu na muncung kasek keluar minta maaf wak. Di maaf celek nak kau ndak maafnya. Di maaf nak boleh je. Bersih balik. Atau mangkau dilepen kini sadolu. Kau tak maaf nak wak. Oh nak maunya memaaf nak urusan awak tu. Tugas awak kan minta maaf. Bu, kereta api itu bu berjalan di rel aja di Tagah bu. Bu, kereta api berjalan di rel. Tibu bestakan pinggang di sinan. Di lantai jangan kereta api salahan bu. Paham? Paham tu? Kereta api kencang dia teh rele. Tibu mau uji kapandaian. Bat sekam pinggang ke madok ke kereta api juga. Di lanyo, di lantai, di giliang kudung-kudung badan awak. Jangan salah. Awan tu itulah mau jalan di rel bu. Kok talanta, kok talanya, kok tagiliang, jangan ambo salahan. Main dah aja wak, peloknya di awak. Aku pantun kami dahulu tanah nasi uan lado tunggu sabanta bolehnya masak danga kaji rangkuh kadado untung bau bah parang nyawa ya toh tanah nasi uan alado lah te tawung lagu ana mangat do kalado ya tanah nasi uan tawung tunggu sabanta bolehnya masak danga kaji bau bamanuang untung bau bah parang nyawa. Tunggu nama ngaji. Kau nak kajian spiritual itu minggu. Kulikai nak bobah. Parangai bantu itu je nya. Ibadat co itu nya. Ancan usah je ngaji kak. Mengada dalam tiap minggu nak kalau nak bobah parangai wak. Ndak karena tuan kuro bunda. Jangan tasabok dek tuan kuro. Artinya memang mukhlisina lahuddin. Ikhlas semata-mata mengharap mardotillah. Ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Baka cik ambo tadi, awak makin hari kau makin tua. Kalau tahu awak makin hari makin tua, ibarat biduk. Kalau matahari yang pita banam tu katapian biduk lain. Kalau makin tua tu kan makin ampia tabanam matahari tu nak. Angke-angke ibu kau, apalagi lampi pensiun, jangan banyak kau tang hari jo hari lain. Tu lampi tabanam matahari tu mah. Kalau matahari yang pita banam katapi biduk kau lain. Kalau tagak di tengah jo dia empeh dia gelombang. Tanya yo awak. Artinya apa? Kalau lah tua kau, lah 50 keteh tumu, jalan kaki rek nang kali cari lai, jalan kamu saji nang kali cari, jalan ka suho nang ka nampak, ijan duya-duya aja. Belo lai. Mangkonya mau jujur,
kemarin ini jemaah pernah tanya kambo, minta fatwa kambo. Hak ambo menyampaikan, hak inyo menerima. Ya bang, ada salah seorang jemaah ASN lah pensiun guru. Tentu pensiun umur 60 bang. Kalau fungsional kan 60 tahun. Nyo minta pendapat ke mbak bunda, tuanku, kok jauh umur tuanku sebagai anak mbak siap gitu. Ya enggak, tapi dari segi ilmu nan tuanku lah badulun salangkah ditinggiin saran tiang. Tuanku guru kami nang KCE. Amu kasih ajar. Ambo minta pendapat, ambo minta pandangan, ambo minta pitua ke tuanku tentang badan diri ambo. Bagaimana harusnya ambo KCE? Kau baban bagai nang kada gihe kambo. Amu kasih aja. Ambo dipindang uang tuanku. Ambo diminta uang untuk mencalon. Menurut tuanku ba, ambo terima atau indak? Yo bagai ambo menjawab ini. Salah jawab kau mamatian korek. Tak boleh awak penabangan. Bapikir ambo kau suruh menjawab. KCE tuanku nusa ragu. Tugas tuanku menyampaikan pitua. Hak ambo manemo atau indak? Ambo minta pitua ke tuanku. Lah bayo mau kena lain jawabannya mau dekwa. Terakhir kata tuanku nan kambo tuwian nan KCE. Pertama bagai babanmu. KCE awak nan kanya kuruian. Salah memberi pitua beko meleset orang. Yo buuk manuang bornya. Tapi perlu bornya. Kata baik buyuk gayung pasambui gundiangan bakumalian tuanku. Bo senang saja dalam kiro-kiro nan KCE. Yo hak ambo menyampaikan, hak ajo menemo tu indak. Iyo je. Kalau boleh ambo punya pendapat, umur ajo kini kala 60. Iyo, KCE. Lah yakin ajo itu 60 tahun lagi. Umur ajo kini kala 60. Lah yakin ajo kai duit sebanyak umur ajo pakai kau kati sudah kon. Buat manongan. Ndak yakin sagane Allah ambo rotongku. Umur ajo lah 60 kece ambo. Lah yakin ajo itu 60 tahun kamu ko. Ragu ambo tongku. Ndak mungkin tongku. Di kalau ndak mungkin abelo ajo ka kira lain. Salamoko duya batampu la jo jindian batali la jo igi. Allah jo berkiprah kembangkan sayap selebar mungkin di dunia. La jo kisai duya ka. Akhirnya gak kurang. Kini kalau dapat jo, kalau dapat makna pensiun itu kan barangah. Makonyo dipensiunkan ajo dek pemerintah sehinggonyo ajo tu kira dia fokus lain. Di kau boleh mau punya saran bang, kau boleh kak bang pensiun bang dari SN dia mencalon lewat bang. Allah. Kalau boleh dia minta Allah. Putih jadi buah gabak jadi hujan tapung jadi pinyaram. Duduk lo legislatif beko 5 tahun kamu kau. Lah fokus lo dunia boleh. Nak bisa full konsentrasi ke kira ini bu. Nah, kalau pensiun tuh, ambo satu sisi, secara pribadi ambo nak punya kepentingan apapun. Tapi ambo na yo na indah nambah na salah ambo dah baru sana gerbo. Mantan wali kota Preman 2 prode Muklis Rahman. Pak amma binikmati rabbika apa hadis konsepnya. Kalau nambah itu expose kan ya tuh gue. Surah 2 ayat terakhir. Calik muko kini bu, ndak bersih. Ambo sebut cari nya. Mancai Pak Muklis itu kalau nak di kampung pondok misalnya, kalau nak di Al Mukmi, yayasan pondok tahfiz. Dari waktu-waktunya baladang. Ada orang meminang yakin bahwa banyak. Wali kita 2 prode mah, tapi nyo nak mau. Ambo ingin fokus beribadah. Allah duya dan bawa kau. Salamo kau perjalanan langkah ambo begini begitu. Ambo ingin berusaha untuk fokus konsentrasi berurusan dengan Allah. Memangnya buktikan sehinggonyo kini enak muko barasiah. Pertama mau mencium tangannya lagian. Dek muko barasiah berseri nampak bos salam cium tangan. Ya, di lagiannya nebegang bo. Mangatongku kok. Ya, ambo ndak mencium mantan wali kota ya. Sedangkan wali kota ya ndak mau cium tangan ayah. Apalagi mantan ambo mencium seorang Muklis Rahman hamba Allah muko ayah barasiah ini. Wah, istiqomah tuh. Mau cium tangan. Kau nak istiqomah bang aku. Allah tuh duya ndak le dah. Ala dari mana? Wali kota 2 prode. Ndak mau dari Pinang itu. Ambo kasuo kamu saji jelenye. Tu dari wakatu mo kali je cucu ambo. Tu baladang masuk wakatu mo saji nyobuktikan sampai kini. Allahu Akbar. Aku nan istiqomah hamba Allah. Manusianya punya kekurangan bun. Manusianya punya kelemahan dan keburukan. Itu masa silam. Ndak urusan awak. Cuma nang kok caliak kini.
luar biasa. Kan kini nak cari. Itulah hikmah Isra Mi'raj itu. Bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang harus kita yakini, pengabdian melalui profesi kita itu adalah bentuk ibadah kita. Tuanku dakwah di mimbar dah. Nan udah aja kawan-kawan dakwah melalui profesi di rumah sakit. Yakinlah, karena ibu bapak kau dakwah. Syaratnya ikhlas. Insyaallah taala. Ya, Bu. Kuncinya itu. Kuncinya itu niatkan yang kita lakukan itu ibadah kepada Allah. Insyaallah baru ada nilai. Kalau tidak kita niatkan ibadah karena Allah, lompong sagu bagulo lawangnya, Bu. Tidak ada nilai ibadah. Sebab kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Nilai ibadah itu ketika kita ikhlas melakukan apapun. Ibadah kau nak sembahyang, puasa, semua itu yang pokok. Semua rutinitas aktivitas pekerjaan kita yang baik ketika kita ikhlas menjalani karena Allah, itu ibadah dan amal soleh insyaallah taala. Jadi sebenarnya orang kesehatan kok lahan ibadah banyak itu. Ya, contoh cale sampel Dokter Idris. Dia pasiennya ceramah ya. Itu jemaah yang pernah bau bek kayaknya berkesannya tuh. Jemaah hamba tuh mengadu kembo. Ustaz lo beliau tuh tempur. Batu je. Awak dia punya ceramah je. Ayo tuh coba. Agak cek. Deh, kampung kampung dalam. Pasar nambon deh, dia nak cocok nanti ke klinik mbok nak. Nak ketujuh ke deh mbon deh cocok klinik mbok bro. Kecek beliau. Dia nak cocok nak kami nak para lugen deh cocok kami dah. Batu pada ter. Kalau bani cocok itu bani sakit deh dah. Alah sekali kau kami sudah tunda nih dah. Nyogeh sugesti luar biasa. Nah, dari siapa tahu? Nak dari nyoro Bu, dari jemaah yang pernah bau bek kayaknya. Padang peman kota ke peman kota jemaah mau sewa. Katanya ustaz itu tuanku. Batu nyu abdi yo tuh. Tuanku indah, ustaz mungkin yo. Kalau tuanku wajib di pondok mengaji kitab kunyang. Kalau ustaz bisa uang banyaknya lagi. Misalnya nak man pandai ceramah seperempat jam. Mau udah bisa lo mau ceramah zuhur tutup. Udah pasti ustaz udah. Pergi jam itu mau tinggal lagi Pak. Ustaznya haji lah kek. Tapi kalau tuanku ina ada di sini magoba tuang sama jalan baik ni mana. Balewan kong kampung ini mama 100 jana lagi. Tak bisa dapat di tengah jalan itu. Kuncinya kok dikunci jo ada. Walaupun ustaz bahasa Arab, tuanku bahasa Awak, tapi jo realita di Piaman jo Minang berbeda. Dan tuanku tu pasti pastikan orang pondok pesantren. Tapi kalau ustaz bisa uang beso ya. Bisa magi pitua, orang ustaz ya. Tapi kalau tuanku pasti dari pesantren, mengaji kitab kunyang Arab gundul. Di kesimpulan terakhir, mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Jadi Isra Mi'raj itu isinya, kesimpulannya, keputusannya ibadah. Ibadah. Jadi tujuan kedua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kabarnya Jumat dulu ada etalase sedekah ya. Kebanyak dulu dari rumah sakit kau lahir para donatur hamba Allah. Amba tahu dari jemaah di lapangan. Salah satunya jemaah moral Kertapi Nurul Islam. Ya nak, yang bunda kandungan sinan Umi Yusmarni. Jemaah mengadu kembok pada rumah sakit nasi putih botongku. Dokter-dokter bidan banyak tu bersedekah. Allahu Akbar. Iri barunya. Ketika seseorang melakukan kebaikan, amba belum bisa melakukan, amba iri bang. Iri untuk kebaikan harus, yang tak boleh iri untuk keburukan. Osianu tu rajin kasuau, awak bang kuindah. Osianu tu rajin takliman, awak bang kuindah. Ada jika kalah podo je nak muah boleh. InsyaAllah ta'ala. Jadi mari kita bersama-sama, apalagi hari Jumat Bu. Jumat kok Bu, nilai ibadah berbeda pada hari besok. Jadi mari kita perbanyak amal soleh dari Jumat. Ya Bunda,
Perbanyak amal soleh hari Jumat. Kau dapat dari segi pelayanan bunda, kau dapat lebih jilah wak melayani pasien hari Jumat kepada wilayah lain. Bukan hari lain boleh mengaboy nak. Dan salah sangkolo beko. Tu hari lain boleh mengaboy nak. Karena Jumat kau penuh berkah, nilai ibadahnya luar biasa, kualitas amal solehnya luar biasa. Aku dapat nan Jumat kau khusus memang yang berseri-seri waknya. Ya. Sehingga orang sakit tu nampak waknya jaga. Kamu pernah lu beruter bidan eti di pung kasih, alun di ube game boleh ditanya aja baru mami eti, banak mami kau, lah mai lah, lah mam lah, palu keluar eti lah senang, kecegak alun di ube lagi lah, kau nak sona ube, pidak dia pasien tu ube, muncul bakumbah ke, nak kecegak apa nyeki itu, kau gara-gara pak mada dia, kau tiga gila pak mati kau mah. Karena kalau dokter kau diagnosanan mengabo langsung berangsang dia. Yang ubek tu sugesti yang baik tu bu. Walaupun kok secara medis diagnosanya memang kok 3 bulannya 3 umur memang secara diagnosa awak, tapi mangalih kau jo pikian kau. Iza jaa ajaluhum la yastakiruna sa'ata wa la yastaqdimun kecek tongku mah. Aja kau bakatonan seorang. Ya nak? 3 bulan kecek dokternya mah kecek Allah Taala kan indah. Mangai tu jo pikian. Kini aja kau mai ke semayang semacam je lah. Saya tu jo pikian. Bila pudung aja mati je tu ya. Nyo mati kau aja mana kuncinya mah. Nah, kau kunci sebenarnya. Jadi kalau pasien itulah senang dengan sentuhan awak, dengan layanan awak, penyakit itu barang kayak dulu, walaupun lu dah give back. Kau kita tingkatkan. Sebab pelayanan tu ibadah. Apalagi kini masa ki awak kau lah luar biasa, lah perfect pada dahulu. Layanannya lah boleh katakan prima, walaupun masih ada oknum ciek jodoh, itu besok kita benahi, ya. Kita perbaiki dan kita evaluasi, ya. Memang kita manusia biasa, rabo, emosi itu pakaian, tapi kita bersosok mengulang-ulangan pada besok. Kalau umur bertambah tu, warning tu jangan tinggi je, ya. Kalau umur lah bertambah tua, tensi tu jangan tinggi manjangnya stroke mereka. Nah, jadi ada kurang-kurang lah insya-Allah taala. Banyak galak mencelek orang lah bu deh. Bu, banyak-banyak galak mencelek orang tiba lah deh. Dia makawik je mencelek orang tu. Sebab memang tu kondisinya bu. Masyarakat nanti bo tu pasien tu nak tahu penyakit aja tu nya. Latih awaknya nak mau tahu itu dah bu. Justru itu ujian tu awak. Masyarakat tiba ke waktunya tahu penyakit aja bang. Oh awak latih awak lita. Awak strike-nya nak mau tahu terus. Justru itulah peningkatan kualitas diri awak nan sabanai. Itu tantang tu awak. Itu ujian tu awak insyaallah taala. Mudah-mudahan kita bisa melewati. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'na wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Wa asamana wa iyyakum bi rahmatihi minasyaitonir rajim. Innahu jawadun karimun malikum barur rahim. Kabarnya agenda wirid berikutnya lah ditetapkan. Ambo Jumat minggu keberapa tunggu? Ketiga insyaallah walaupun belum ditandatangani direktur pilah di kerangka gitu. Gue yakin pasti tangannya bang. Tak mungkin awak nyon campana di era. Yakin awak tanya. Jadi sudah kok kan wiri awak lah berkesinambungan lah terus menerus kita buat kajian yang sifatnya kontinu. Insyaallah materi kajian buat tafsir sudah kok. Kalau kini kan umpan serak jawabannya. Galeh jojo jawabannya. Di sudah kok kalau memang lah wiri tetap misalnya Ustadz Fajri fikih ibadah. Ya Fajri mana? Oh Ustadz Dr. Afrinaldi Yunas sejarah. Mungkin kok dimanahkan ke buat tafsir, insyaallah dipikul baban kalaupun bagai kan timulang kaji lamo ya awak. Jadi kita berkesinambungan dibaca ayat cie ditafsirkan, kok diskusi awak bisa mau jawab nak bisa mau butang genah dulu. Insyaallah taala. Bapak Ibu di sana yang dimuliakan Allah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Selamat dan kembali menjalankan aktivitas amal soleh kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq bila taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.